Shalom, berjumpa lagi dengan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta dalam ibadah raya Minggu 31 Januari tahun 2021. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulaikan persekutuan kita saat ini, saya persilahkan kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita iman di sini kita berkumpul dan bersekutu untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta dalam puji-pujian dan hormat serta ucapan syukur. Sebab itu, marilah kita mulaikan ibadah dengan menyanyi Tuhan Allah hadir. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dan mengarahkan dunia ini kepada pembaharuan secara menyeluruh. Amin. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Maka jiwaku pun memuji
Saudara-saudara yang kekasih, dalam puji-pujian dan penyerahan diri kepada Tuhan Allah kita, patutlah dengan tulus ikhlas serta dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur saat ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk boleh masuk hadirat-Mu. Sebelum kami jauh menyembah, memuji, dan belajar dari kebenaran-Mu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa sesal dan malu, kami mengaku ada begitu banyak hal yang kami lakukan lewat sikap, lewat kata, dan cara berpikir kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan lewat menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, saat ini kami mengaku kegagalan kami menjalani hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati kami bermohon dalam belas kasihan-Mu. Tolong kami, ampuni kami, kuduskan kami, baharui kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bahkan teristimewa, kami layak memuji memuliakan Engkau masuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang Engkau beri lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mau mati di atas kayu salib menebus kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan mengaku semuanya kepadamu. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku. Jemaat terkasih dalam Yesus, dengarkanlah berita anugerah dan amanat hidup baru yang saat ini diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan amanat hidup baru terdapat dalam Roma 12 ayat 1 hingga yang kedua yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kidungkan kidung NKB 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan
kebenaran firman Tuhan, kita mohon tuntunan dari Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena anugerah dan kasih setiamu tetap menuntun hari hidup kami sampai saat ini. Bersyukur di tengah suasana sukacita hari Minggu, hari terakhir di bulan Januari tahun 2021, kami dimungkinkan untuk boleh bersekutu bersama, dan saatnya kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan mengarahkan hidup kami untuk lebih taat dan setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami sehingga apa yang akan kami baca, apa yang akan kami pelajari dan renungkan, itu akan menjadi kekuatan baru ketika kami melanjutkan hari hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati pikiran kami, fokus kami hanya kepadamu dan kebenaran-Mu itu yang akan terus menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 hingga yang ke-36, yang oleh lembaga Alkitab diberi topik kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah besar, bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Shalom. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan firman hidup dan kerja dari pucuk pimpinan dan majelis gembala KGPM, maka kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini diberi tema kebesaran hati saat menjalani panggilan Tuhan. Marilah kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah memungkinkan kita memasuki hari terakhir di bulan Januari tahun 2021. Di beberapa tempat hari ini diadakan pesta adat Tuludek, atau yang sering dikenal dengan istilah di daerah lain adalah yang sangat populer dengan istilah kuncikan atau kunci tahun.
Apapun yang dilaksanakan di daerah asal tempat kita, itu menunjukkan mensyukuri kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap umatnya. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan fenomena alam yang memberikan kesempatan kepada kita, memberi tanda awas kepada kita, dan perenungan diri yang utuh untuk boleh melihat siapa, apa, dan bagaimana proses beriman kita, posisi beriman kita. Yang pasti kebaikan Tuhan Yesus tak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan Alkitab kita saat ini, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 hingga yang ke-36, di sana mengisahkan tentang sesosok anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi utusannya. Biasanya kalau seseorang merasa diri besar, menunjuk kepada jabatan atau kedudukan atau perbuatannya yang baik, tidak akan terlepas dari pengakuan untuk diakui oleh orang lain. Hal ini akan menjadi benar jika apa yang dilakukannya ada ketulusan kepada sesama. Namun akan menjadi persoalan bila hal ini akan memicu dia untuk melakukan hal-hal yang merubah situasi seperti settingan. Dia akan berusaha membuat semuanya terlihat baik, padahal itu adalah settingan. Dan ketika sikap dan sifat seperti ini muncul, maka akan muncul juga iri hati dengan keberhasilan orang lain, merasa cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain, dan apapun yang kita lihat, kita akan menceritakan kelemahan orang lain. Nah, dalam pembacaan kita saat ini kita akan belajar dari sosok Yohanes tentang bagaimana menyikapi ketika di dalam kehidupan pelayanan kita digumulkan dengan siapa yang paling besar atau siapa yang paling benar. Mari kita belajar dari pembacaan kita tadi. Yohanes mau mengajarkan kepada kita semua tentang respon yang cukup mengagumkan yang boleh kita pelajari ketika murid-murid Yohanes datang kepadanya dengan persoalan. Murid-murid Yohanes ini merasa gerah ketika Yesus juga saat itu melakukan baptisan seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Dan di dalam pembacaan kita tadi dikatakan banyak orang yang mengikut Yesus, padahal semula banyak orang yang mengikut Yohanes. Dan ini yang membuat murid-murid Yohanes gerah. Kenapa orang lebih banyak memilih kepada Yesus, sehingga timbullah percakapan dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Di sana mungkin mereka mau berbicara tentang siapa yang paling benar, atau mujizat siapa yang paling bagus, siapa yang paling hebat. Dan ketika hal ini diungkapkan kepada murid-murid Yohanes, mereka membawanya kepada Yohanes. Mereka, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan engkau sendiri memberi kesaksian tentang dia juga membaptis. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata ketika ada orang yang terlihat lebih populer, lebih laris, maka akan menimbulkan gesekan kepada yang lain. Dan ini bukan cuma dalam hal duniawi, tetapi juga dalam hal pelayanan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yohanes. Mereka juga melayani, mengikut Yohanes, tetapi ketika mereka melihat kepopuleran dari Tuhan Yesus, mereka merasa iri, mereka merasa cemburu, sehingga mereka bertanya, Guru, Rabi, apakah tidak memungkinkan engkau marah atau cemburu dengan semua yang telah terjadi saat ini, karena itu adalah pekerjaan Yohanes Pembaptis. Tetapi mari kita melihat respon, reaksi yang diberikan oleh Yohanes. Di dalam ayat yang ke-27 berkata, jawab Yohanes,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, ayat 27 ini Yohanes mau menggambarkan bahwa segala sesuatu yang dia lihat di dalam kehidupan pelayanannya itu merupakan kasih karunia dari Allah. Seberapa banyak yang dipercayakan kepadanya, itu juga menunjukkan seberapa besar kasih karunia yang diberikan kepadanya. Nah, dalam hal ini Yohanes mau mengajar kepada murid-muridnya bahwa apapun yang telah dilakukan oleh Yesus, apapun yang telah mereka dengar, apapun yang telah mereka lihat, yang membuat mereka gerah, itu salah. Kenapa? Karena Yohanes tidak memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh murid. Dia tidak merasa cemburu, dia tidak merasa iri dengan kepopuleran yang dimiliki oleh Yesus, yang ketika Yesus tampil nanti sesudah Yohanes membaptis Yesus, tetapi begitu banyak orang datang kepada Yesus, Yohanes tidak iri dan tidak cemburu. Mengapa demikian? Karena Yohanes yang pertama, dia sadar diri. Dia tahu bahwa dia adalah utusan Allah yang hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Di dalam ayat yang ke-28 dia berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Injil Lukas, kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus, dua-duanya sama-sama dinubuatkan. Yesus melalui malaikat datang kepada Maria, dan Yohanes melalui malaikat juga datang kepada Zakaria sebagai ayahnya, dan mau menyatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki, dan namanya juga sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Yesus sudah ditentukan namanya, Yohanes juga sudah ditentukan, dan Yohanes yang duluan hadir, Yohanes yang duluan hidup di dunia ini. Tetapi hal ini juga tidak dipakai Yohanes untuk membesarkan dirinya. Ini juga tidak dipakai oleh Yohanes untuk bisa membanggakan diri bahwa saya yang lebih besar karena saya yang duluan hadir, saya yang duluan mempersiapkan jalan, dan Yesus juga itu dibaptis oleh saya. Tetapi di sini mau menunjukkan di dalam ayat yang ke-27 bahwa Yohanes mau mengatakan segala sesuatu yang diterima adalah karena kasih karunia dari surga. Ini juga mengingatkan kepada kita semua sebagai seorang pelayan, baik pelayan di tengah kehidupan keluarga, pelayan dalam jemaat, pelayan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita belajar seperti Yohanes. Kita sadar diri siapa kita. Yohanes tidak mensejajarkan dirinya sejajar dengan Yesus. Karena apa? Dia sadar Yesus adalah seorang pemimpin. Sama-sama padahal mempunyai murid. Yesus mempunyai murid, Yohanes juga mempunyai murid. Tetapi Yohanes tidak memposisikan diri sebagai pemimpin. Dia memposisikan di dalam bacaan kita sini digambarkan sebagai sahabat mempelai laki-laki. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-29. Yang tentunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkan suaranya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, dari sini juga dalam pembacaan kita yang telah kita baca tadi, Yohanes mau mengajarkan kepada kita semua bahwa dia hadir, dia diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan ketika Mesias yang adalah Yesus itu hadir, maka dia sadar diri. Kepopulerannya, dia tahu waktunya pasti akan mendekat. Waktunya pasti sudah tidak akan lama lagi. Di dalam ayat yang kita kembali ke ayat yang ke-23, ayat yang ke-24 berkata, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, kenapa ayat 24 ini dimasukkan dalam pembacaan ini?
juga ini mau menggambarkan kepada kita bahwa Yohanes sadar ketika Yesus hadir, waktunya itu sudah dekat. Yohanes sadar ketika Yesus sudah dibaptis olehnya, dan ketika ada burung merpati dan menunjukkan inilah anak Allah, maka Yohanes pun terbuka bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Tetapi ketika waktu tidak akan lama lagi itu, di dalam ayat 24 sebelum dia masuk penjara, dia mempergunakan waktu yang ada untuk tetap melayani Tuhan. Ada orang yang datang atau tidak, dia tetap melayani Tuhan. Fokusnya hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus ini. Dari sini juga mau mengingatkan kepada kita semua sebagai pelayan, jangan pernah menggeser kedudukan, tujuan, dan fokus dalam pelayanan. Siapa yang kita layani dan kepada siapa yang harus kita kabarkan tentang nama itu, maka kita tidak akan gagal. Ketika kita tetap terus fokus menyampaikan dan mengabarkan bahwa Yesus adalah nama satu-satunya yang mampu menyelamatkan umat yang penuh dengan dosa ini, maka kita seperti Yohanes, tetap fokus dan tertuju matanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Sidang jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam perenungan kita saat ini, Yohanes dia tidak tersaingi apalagi iri hati. Yohanes tahu posisinya dan berhasil menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan Yesus, Yohanes tahu dia hanya pendamping mempelai laki-laki, dan Yesus adalah mempelai laki-laki itu. Yohanes sadar Yesus adalah Mesias, sedangkan dia bukan. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, "Aku bukanlah Mesias." Dia hanyalah seorang utusan mendahului Yesus sang Mesias itu. Yohanes berkesimpulan bahwa Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ayat 30 ini merupakan ungkapan iman yang sungguh besar dari Yohanes. Dan ini juga mau mengajak dan mengajar kepada kita sekalian. Bisakah kita seperti Yohanes? Diri kita ini dipakai untuk memperbesar nama Tuhan Yesus. Diri kita ini hanyalah sebagai alat untuk memuliakan nama Yesus, dan jangan mempermuliakan nama kita sendiri. Yohanes dengan berani dan gagah mau menyatakan, Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Mau mengingatkan kepada kita, benar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Dia sadar posisinya siapa, dan dia tahu dengan jelas siapa yang dia hormati, siapa yang dia kabarkan, dan dia ingin seluruh dunia, seluruh umat mengenal siapa Yesus. Mengapa demikian? Karena Yohanes di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan 36 mau mengajarkan dan mau mengingatkan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang mampu menyelamatkan umat manusia. Dalam ayat yang ke-35 dan 36 dikatakan di sana bahwa ketika menerima kesaksian tentang anak atau tentang Yesus, maka kita juga menerima Allah. Dan ketika kita menerima Allah dan taat kepadanya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menerima kesaksian dan tidak taat, maka murka Allah akan tetap bersama dengan orang yang tidak menerima kesaksian itu. Sidang jemaat kasih dalam Yesus Kristus, dari sini Yohanes mau mengingatkan seluruh umat percaya, seluruh para pengikut Yesus, bahwa fokus pelayanan kita jangan pernah bergeser. Jadi diingatkan kembali bahwa fokus pelayanan siapapun kita sebagai umat percaya, sebagai orang yang mengikut Yesus, fokus kita adalah satu, yaitu mempermuliakan dan membesarkan nama Yesus Kristus. Karena hanya di dalam satu nama itu kita diselamatkan. Di dalam satu nama itu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jika jadi demikian, maka sungguh berbahagia
ketika kita mampu seperti Yohanes menerima kesaksian tentang Yesus, bahkan menjadi alat untuk dapat menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, berada di hari kita memasuki dan menjalani tahun yang bulan pertama boleh kita akhiri di tahun yang baru ini. Firman Tuhan menginspirasi kita. Yang pertama, jangan lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Yohanes sebenarnya punya kesempatan untuk membesarkan dirinya, karena kelahirannya, ceritanya seperti juga dengan kelahiran Yesus Kristus. Dia juga diutus sama-sama seperti Yesus, tetapi dia sadar, seperti yang dibacaan tadi, dia sadar dia dari bumi dan Yesus dari sorga. Dan kesaksian Yesus adalah kesaksian yang apa disampaikan itu yang dilihat dan yang didengar. Tetapi Yohanes adalah apa yang disampaikan, yang didengar dari malaikat ataupun dari firman Tuhan. Yohanes mau mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan lupa diri dan jangan melupakan Tuhan. Ia berani memposisikan diri sebagai orang yang berani cahayanya semakin pudar, dengan satu keyakinan ketika cahayanya semakin pudar, maka cahaya dari Sang Juru Selamat itu akan semakin cemerlang dan mampu menyelamatkan setiap umatnya. Jemaat kasih dalam Yesus, Yohanes sadar akan peran dan fungsinya sebagai agen Allah untuk memperkenalkan Yesus Kristus pada dunia, sehingga pelayanannya adalah meninggikan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah mengakui eksistensi orang lain. Akan sulit dalam kehidupan kita jika kita mengakui ada orang yang lebih hebat dari kita. Akan sulit dalam kehidupan kita jika kita mengakui ada orang yang lebih dalam segala sesuatu dari kita. Tetapi dalam pembacaan saat ini mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua, Yohanes berani mengakui bahwa Yesus Kristus lebih besar dari segala-galanya. Yesus Kristus lebih besar dari semuanya, karena dia sang pemegang kekuasaan dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Beberapa waktu ke depan kita akan menghadapi dan melaksanakan pesta iman sidang raya. Biarlah mari kita utamakan Allah sebagai kepala gereja. Jangan lupa diri dan jangan lupa Tuhan. Karena itu mari kita song-song pelaksanaan sidang raya ini dalam tuntunan Yesus Kristus, sehingga apapun yang menjadi keputusan dalam sidang raya itu juga yang akan menyebarkan keharuman nama Yesus di tengah kehidupan kita berjemaat. Dan ketika kita melaksanakan semuanya itu, nama Tuhan Yesus juga dipermuliakan. Ada satu ungkapan yang indah yang dikatakan oleh Charles Dickens yang berkata, ada orang menjadi besar dengan cara mengecilkan dan merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar yang sejati adalah orang yang mampu membuat setiap orang merasa diri besar. Mari kita sebagai orang-orang utusan masa kini, sebagaimana Yohanes, kita juga mampu membuat orang lain merasa besar untuk menyatakan kemuliaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, bahwa kebenaran firman yang telah Engkau beri bagi kami, yang mau mengajarkan kepada kami sebagaimana sosok Yohanes Pembaptis yang punya kesempatan untuk membesarkan diri karena apa yang telah dia lakukan, tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tetapi dari sikap dan respon Yohanes ini mau mengingatkan kami harus sadar bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada kita adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan Yesus Kristus semata. Karena hanya di dalam nama itulah kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal.
Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi utusan masa kini, menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran ini, untuk menyampaikan kepada orang yang ada di sekitar kami, bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, saya persilahkan kita untuk berdiri bersama-sama dengan segala umat yang percaya dan segala abad dan sama. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan syukur kita dalam bentuk memberi persembahan yang diperlukan dalam gereja untuk tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 96 ayat 8 hingga yang ke-9 yang berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sambil memberi kita iringi dengan kidung pujian NKB 199, Sudahkah yang terbaik kau berikan. Marilah kita membawa persembahan kita sekaligus kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Mu, ya Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kami untuk terus menjalani hari hidup yang Tuhan beri bagi kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, di hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan, membawa puji-pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu. Biarlah semuanya itu dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kebenaran firman yang telah kami baca dan renungkan bersama, biarlah itu juga yang akan terus menguatkan kami untuk ketika kami menjalani hari hidup ke depan sebagai seorang utusan Tuhan, menyampaikan kabar baik. Apapun yang kami sampaikan, semuanya kami fokus dan kami tertuju untuk menyampaikan nama Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan setiap umat. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus yang akan terus memampukan kami setiap umat-Mu untuk dapat menghidupi kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami, sehingga ketika kami berucap, berpikir, dan bertindak,
kemuliaan-Mu senantiasa mampu kami pancarkan. Terima kasih Bapa, kami juga sungguh bersyukur saat ini kalau kami diingatkan kembali, diajar kembali bagaimana sikap Yohanes ketika meresponi segala hal yang terjadi, dan itu juga yang mungkin terjadi dalam kehidupan, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami. Dari sini kami diajar dan diingatkan ada begitu respon yang baik yang diambil oleh Yohanes ketika menghadapi berbagai rasa cemburu, rasa iri hati yang diungkapkan oleh murid-muridnya. Tetapi Yohanes mau menegaskan bahwa segala sesuatu yang diterima, yang dipercayakan, besar kecil, itu semua merupakan kasih karunia dari Allah sendiri. Terima kasih Bapa, ajar kami memiliki iman, memiliki hati, pengakuan yang sungguh seperti Yohanes, Engkau semakin besar dan kami semakin kecil, sehingga ketika kami melakukan tugas pelayanan, kami sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau, dan Engkau juga senantiasa terus menolong kami untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Meteraikan kebenaran-Mu Bapa dalam kehidupan kami, sehingga kami semua mampu melakukan kebenaran ini dalam hidup yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, bersama saat ini kami mau berdoa dan bersyukur bersama dengan Jemaat Musafir Yogyakarta. Walaupun sampai saat ini kami masih ibadah online, namun kami bersyukur di tengah suasana, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih diberi kesempatan melalui aplikasi yang ada untuk mempermuliakan Engkau. Tuhan berkati apa yang diusahakan lewat pelayanan kami, sehingga setiap umat-Mu, bahkan jemaat-Mu, iman semakin bertumbuh ketika kami belajar dari kebenaran-Mu, ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan anak-anak-Mu, terlebih khusus anak-anak-Mu yang saat ini dalam ada yang masa libur, ada yang masih kuliah online, sekolah online, ada yang bekerja secara online. Tuhan juga yang akan terus menolong setiap anak-anak-Mu ini, sehingga apapun yang mampu dilakukan, biarlah itu mereka lakukan dengan penuh kesungguhan hati, dan Engkau dipermuliakan melalui apa yang dilakukan. Terima kasih Bapa, berkati juga kerinduan anak-anak-Mu ini untuk boleh beribadah tatap muka. Tuhan juga yang akan menolong sehingga setiap kami dengan kesabaran yang Engkau beri menanti waktu yang indah yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan persekutuan kami. Berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam kesendirian di tempat kos, mungkin yang lagi sakit dalam pemulihan. Tuhan yang akan menolong satu persatu kehidupan anak-anak-Mu ini, beri kekuatan, semangat untuk terus menatap bahwa Allah di dalam Yesus Kristus hadir di setiap musim kehidupan kami. Allah itu juga yang mampu memberikan apa yang kami rindukan ketika kerinduan kami itu juga berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati segenap harapan dan kerinduan anak-anak-Mu. Berkati pelayanan yang dilakukan BPS PMS yang ada, dengan apapun yang mampu kami lakukan, biarlah Tuhan juga akan terus menolong memampukan kami untuk dapat melakukan dan mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Berkati kehidupan keluarga-keluarga yang ada, anak-anak mahasiswa yang ada di Jogja maupun masih di kampung halaman masing-masing, dalam berbagai aktivitas yang akan mereka jalani hari lepas hari. Campur tangan Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak, kerinduan dari jemaat yang ada di Musafir Yogyakarta ingin memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami percaya Allah mampu dan sanggup menyediakan yang terbaik bagi kami, dan Allah itu juga yang akan memberikan kami kesabaran untuk menanti waktu Tuhan itu, dan Tuhan juga yang akan memberikan kami kemampuan iman untuk senantiasa terus berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini berdoa juga bersama dengan saudari kami Maya yang sedang bergumul dengan mamanya yang dalam pemulihan dari sakit.
Tuhan juga yang akan terus menolong segala upaya usaha yang dilakukan oleh keluarga. Tuhan juga yang akan memampukan saudari Maya untuk boleh menjadi cahaya di tengah kehidupan keluarga, sehingga kehadirannya di tengah-tengah keluarga juga membawa sukacita dan boleh mempercepat kesembuhan dari mananya. Berkati obat, makanan, minuman yang dikonsumsi untuk mempercepat proses kesembuhan. Demikian juga berdoa untuk Ketua BPS Penatua Roland Lebar yang bergumul sampai saat ini masih dalam suasana duka karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang di dekatnya. Biarlah penghiburan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kehidupan keluarga Penatua Roland, sehingga apapun yang mereka gumuli sampai saat ini, itu juga yang akan dinyatakan kuasa Tuhan semakin besar dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup memulihkan, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sampai saat ini bergumul dengan penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis. Tuhan juga akan menolong, memberikan semangat, kemampuan untuk mereka boleh menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapak, bersama saat ini kami mau bergumul dengan perpanjangan kontrakan yang ada di Musafir Yogyakarta. Tuhan yang akan membuka jalan dan menyediakan yang terbaik bagi kami ketika kami harus bernegosiasi dengan yang punya rumah. Tuhan juga yang akan menuntun sehingga semuanya berjalan dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, bersama saat ini kami mau berdoa dan bersyukur untuk bangsa dan negara Indonesia. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, namun Tuhan memberikan orang-orang yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika boleh memberikan vaksin, menyuntikan vaksin yang sudah dimulai pada bulan ini. Tuhan juga akan terus menolong sehingga apapun yang dicanangkan oleh pemerintah semuanya berjalan, dan semua masyarakat juga boleh melihat dan merasakan segala hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebersamaan. Terima kasih Bapak, berkati roda pemerintahan yang berputar, berkati para pemimpin pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, para jajarannya. Berdoa juga untuk Kapolri yang baru dilantik, Pak Sigit Prabowo. Tuhan menolong sebagai seorang anak Tuhan, berikan dia kemampuan Allah Roh Kudus yang akan menguasai dalam seluruh aspek hidupnya, sehingga ketika dia tampil memimpin kepolisian negara Republik Indonesia, Engkau juga yang akan terus menolong dia, dan kehadirannya itu menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapak, berkati juga berdoa bersama untuk masyarakat yang ada di Kota Manado ketika mengalami bencana alam yang ada di Sulawesi Barat. Tuhan juga yang akan menolong. Demikian juga saudara-saudara kami yang berdekatan dengan Gunung Merapi yang sudah meletus. Tuhan juga yang akan terus menolong setiap umat-Mu ini dalam berbagai hal dengan fenomena alam yang terjadi. Mampukan mereka untuk melihat apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi di tengah situasi yang ada, mereka boleh menyaksikan dan mereka merasakan kasih setia Tuhan semakin besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan di negara kami. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka kesatuan hati untuk sama-sama menjaga keamanan yang dipercayakan. Demikian juga dengan para medis, dokter, para relawan yang bertugas di garda terdepan menangani COVID-19 ini. Tuhan juga yang akan terus hadir menolong, memberikan kemampuan, kekuatan, semangat untuk apapun yang dipercayakan, tugas, tanggung jawab, mampu mereka jalankan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan lewat mereka melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kehidupan bangsa dan negara kami, pergumulan yang sedang kami hadapi, baik kesehatan, ekonomi, apapun itu kami persembahkan dan pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau mampu memulihkan,
Engkau mampu menjawab sebagaimana kerinduan seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan mampu dan dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, bersyukur juga saat ini kami diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur lewat memberi persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami, sehingga lewat persembahan yang kami beri dapat menopang pelayanan yang ada di Sidang Musafir Yogyakarta. Ini doa kami Bapa, kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, saya persilakan untuk berdiri. Saudara-saudara, dengan tetap teguh berpegang pada firman Tuhan dan bagi ketat panggilan gereja melaksanakan tugasnya di dunia ini, mari kita kidungkan bersama-sama Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu. Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi sekenyang mestilah musuh dipendam, supaya panas surya memegang kekuatan, buayan pun besar. Dalam sukacita iman, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam ucapan syukur. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera sekarang dan sampai selalu terus. Ibadah selesai, mempersilahkan duduk mengambil saat teduh. Terima kasih buat kebersamaan kita dalam peribadatan Minggu 31 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.